terindah, hati yang mulia, hati yang mulia. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Yang terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan rugi. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kasih yang terindah, hati yang mulia. Hanya ku temukan di
baik, Bapa yang kudus, Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur karena pagi hari ini Tuhan kami dapat datang beribadah kepadamu. Kami percaya Tuhan ibadah ini Tuhan bukanlah ibadah kebetulan ataupun ibadah secara rutinitas, tapi kami mau datang ke dalam hadirat-Mu untuk mengalami pemulihan, mujizat dan kuasa yang daripada Tuhan. Tiba saatnya kami Tuhan akan mendengarkan sabda firman Tuhan, biar Tuhan yang berbicara bagi hati kami dan pikiran kami. Buka semuanya Tuhan sehingga kami memperoleh hikmat-Mu, hikmat yang daripada Tuhan yang bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga hidup kami bisa berbuah, bermakna dan berbahagia. Kami mengucap syukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, di minggu yang ketiga ini kita akan di minggu keempat ya maaf. Minggu yang keempat ini kita masih di dalam tema bulanan yang sama, yaitu hidup tanpa penyesalan atau living with no regrets ya bahasa Inggrisnya. Nah ini kalau hidup tanpa penyesalan ini rasanya kalau misalnya hidup kita ini kalau kita lihat flashback ke belakang nih, hidup saya dari mulai saya kecil sampai saat ini saya sama sekali tidak menyesal. Wah itu sangat berbahagia lah kalau Bapak Ibu ya. Tapi kalau misalnya saya ada penyesalan Bu, kenapa? Karena saya sudah menyanyiakan waktu yang saya miliki, ya kan? Orang lain sudah punya usaha ini, usaha itu, bekerja di sini, bekerja di situ, sedangkan saya menyanyiakan waktu yang saya miliki. Nah, kalau begitu Bapak Ibu merasa tertegur, kalau hidup kita selama ini ternyata ada yang kita sesalin. Nah, ini mungkin tiba saatnya Tuhan ingin ngingetin kita supaya kita ini ngisi hari-hari kita itu nggak ada penyesalan lagi, ya, untuk kedepannya. Nah di minggu yang keempat ini kita akan mau belajar gimana sih supaya kita tetap percaya bahkan ketika kita tidak mengerti sama sekali. Ada yang pernah ngalamin ini Pak Ibu? Kita tetap percaya dengan sungguh-sungguh meskipun nggak ngerti gitu. Kenapa kita harus melakukan itu gitu ya. Nah kita akan belajar hikmat Tuhan daripada Amsal Salomo ya. Keep trusting even when you don't understand. Oke Pak Ibu. Nah di sini Bapak Ibu tahu nggak masalah kesehatan yang paling banyak dialamin sama bangsa Indonesia? Masalah kesehatan yang paling hampir rata-rata semua orang memiliki masalah kesehatan yang sama. Kira-kira apa? Hah? Jantung, keren kali. Apa Bu? Diabetes, terus? Kira-kira apa lagi ya? Penyakit-penyakit yang umumnya diderita sama semua orang. Bahkan masih remaja pun udah menderita ini. Misalnya lah, kolesterol. Masa remaja ada yang kolesterol Bu? Ngeri kali masih remaja udah kolesterol. Hah? Pikun. Ngeri kali ini penyakit pikun. Apa kira-kira? Hampir 88% semua orang punya penyakit ini. Hah? Asam lambung? Nah, enggak, aku enggak punya asam lambung. Apa Ibu? Sakit gigi. Siapa di sini yang giginya enggak ada yang berlubang? Cung. Berarti 100% orang di ruangan ini punya gigi berlubang. Iya, betul. Ada? Windy nggak punya gigi berlubang? Tunggu waktunya. Kayak. Semua punya gigi berlubang? Iya? Ada kan? Atau ini surveinya cuma bohongan? Semua orang punya gigi berlubang. Saya dari SMA udah cabut gigi 3 biji. Karena saya udah punya gigi berlubang 3, nggak ditambal sampai sekarang. Padahal katanya bahaya ya kalau nggak ditambal. Jadi gigi berlubang hampir semua masyarakat Indonesia mendapati. Ini dapat dari survei dan ada seminar juga yang dilaksanakan di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada dalam rangka Bulan Kesehatan Gigi Nasional tahun 2023. Katanya hanya 2,8% masyarakat Indonesia yang menyikat giginya secara benar. Nah Pak Ibu, menyikat gigi secara benar tuh hanya 2,8%. Jadi kalau di antara orang-orang yang ada di lantai ini paling sekitar 1 orang aja yang nyikat giginya secara benar, sisanya salah semua. Salah gimana? Karena kalau kata nasihat orang tua sikat gigi harus berapa kali sih sehari? Windy? Nggak tahu, siapa? 2 kali kan? Kapan? Pagi dan malam. Siapa di sini yang dua-duanya nyikat gigi? Pagi dan malam. Ada pernah nggak dikasih tahu orang tua atau guru lah harus nyikat gigi pagi dan malam? Pernah kan? Dengar kan nasihat itu? Tapi dikerjain nggak? Itu masalahnya. Kita tahu pengetahuan yang benar, tapi kita nggak mau mengerjakannya. Kenapa? Kita tahu pengetahuan yang betul, kita sekolah ya kan, kita dikasih tahu dan dinasehatin orang tua, tapi kita nggak mau mengerjakannya. Apa penyebabnya? Kenapa kita tidak mau mengerjakannya? Karena kurangnya, ini udah tulisan gede-gede nggak kebaca, 1, 2, 3, karena kurangnya hikmat.
Jadi hikmat adalah, ya, hikmat ini adalah penggunaan dari pengetahuan yang kita ketahui secara tepat. Jadi kalau kita tahu sikat gigi 2 kali sehari, kita melakukan sikat gigi 2 kali sehari. Sampai tua nanti gigi kita tidak akan berlubang. Percaya nggak itu Bapak Ibu? Percaya, karena kenapa gigi berlubang? Karena ada bakteri-bakteri yang menggerogoti gigi kita. Pada saat malam hari kita habis makan coklat, susu, kopi, ya kan? Itu semua menggerogoti gigi kita. Bisa dicegah kalau apa? Kalau kita sikat gigi, dia nggak akan menggerogoti lagi. Sekarang gigi saya udah berlubang, ada 3, terus next ada masih berlanjut ini ya, sudah mulai menghitam-hitam. Ini saya sebenarnya merasa nyesel juga sih. Padahal sikat gigi itu lo nggak butuh waktu 2 jam, ya kan? 3 menit aja udah siapnya dia sikat gigi, ya kan? Sedangkan sekarang tua-tua ini gigi udah copot-copot. Semua goyang-goyang kanan kiri, nyeselnya belakangan, ya. Nah, kenapa penyesalan ini sebenarnya bisa dicegah? Bisa kan? Kalau misalnya kita mengikuti pengetahuan yang kita tahu, ya kan. Nah, dari sinilah kita mau belajar ya. Penyesalan itu sebenarnya nggak perlu terjadi kalau aja waktu kecil kita mau menuruti nasihat orang tua. Jadi meskipun kita tahu resiko dari tindakan yang kita lakukan, tapi tetap aja kita nggak mau gitu. Jadi udah tahu resikonya, kita tuh ngerokok, udah tahu resikonya gitu. Kita tuh makanan manis terus udah tahu lah gitu. Makan BPK terus udah tahu resikonya, kolesterol, diabetes, segala macam. Tapi tetap aja gitu, kita nggak bisa menahan diri untuk melakukannya gitu. Jadi masalahnya itu adalah kurangnya hikmat. Jadi kalau kita tidak punya hikmat, nah ini ya, kita tahu pengetahuannya tahu. Kita tahu kalau makan manis bisa membuat diabetes, tahu. Makan BPK bisa bikin kita kolesterol tinggi, atau makan sate kambing, atau makan apapun itu yang berlemak, yang berminyak, itu kita akan membuat kita nanti kolesterol, terus stroke gitu ya, sakit jantung. Kita tahu itu semua. Tapi kita perlu hikmat supaya kita bisa mengerjakan apa yang kita ketahui. Sehingga itu akan menjadi sebuah tindakan, ya. Dan akhirnya hidup kita tanpa penyesalan. Kan seneng kan kalau lihat orang-orang tua sehat gitu ya, umur 70, 75, 80 sehat gitu. Masih beraktivitas, masih datang ke kebun, masih nyebutin singkong gitu. Badannya pun gak nunduk, kupingnya masih bisa denger jelas gitu kan. Kita seneng kan. Orang tua ini kok bisa kayak gini, ternyata makanannya tuh cuman makan selada ya kan. Makanan yang sehat-sehat gitu. Kalaupun ayam pun dia gak digoreng, dia dikukus, direbus, yang sehat-sehat gitu. Jadi hidupnya tuh dia sampai tua tuh dia masih gak ngerepotin orang lain seperti itu. Itu karena dia mengerjakan tindakan yang dia ketahui itu bagus dan benar. Nah, jadi gimana cara memperoleh hikmat ini? Ada caranya ternyata Bapak Ibu ya. Cara untuk gimana supaya kita memperoleh hikmat. Karena hikmat ini sangat penting banget untuk kita bisa hidup nanti ke depannya tanpa ada yang namanya penyesalan. Dapat dari mana sih hikmat ini? Kita mau belajar menelaah firman Tuhan yang ditulis sama kitab Salomo, Amsal ya. Jadi Salomo ini adalah orang yang sangat mempelajari seluk-beluk daripada hikmat. Kita tahu kalau Salomo ini adalah raja yang sangat kaya dengan hikmatnya yang sangat tidak terbatas ya. Jadi kita mau belajar dari kitab Amsal, kitab Salomo. Ya. Living with no regret, jalan yang penuh kebahagiaan. Jadi di sepanjang bulan ini kita belajar gimana caranya untuk kita memperoleh hikmat. Di minggu pertama kita sudah mempelajari jalan yang penuh kebahagiaan. Itu adalah kalau kita memiliki hikmat maka hidup kita akan dipercaya akan memiliki banyak kebahagiaan. Karena hikmat itu bisa mendatangkan keuntungan, bisa mendatangkan kemuliaan dan bisa mendatangkan kebahagiaan. Terus yang kedua, kita mempelajari tentang jalan bagaimana caranya hidup bijaksana. Dengan cara apa hidup bijaksana itu? Takut akan Tuhan, bukan takut kayak lihat takut hantu ya, tapi takut akan melakukan kesalahan-kesalahan di hadapan Tuhan. Terus sikap rendah hati, sikap haus terhadap didikan Tuhan. Di minggu yang kemarin kita belajar gimana 3 alasan supaya kita menjaga hati. Jagalah hati, kenapa? Karena hati adalah pusat kehidupan dan dia itu mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Karena hati itulah asal mula kita berpikir, kita merasakan, kita berkehendak. Dan itulah sasaran empuk lawan kita, iblis ya. Iblis itu paling seneng banget nyerang hati kita. Jadi kita perlu untuk menjaga hati supaya hidup kita tanpa penyesalan. Yang sekarang kita mau belajar gimana caranya supaya kita tetap percaya meskipun tidak mengerti hal itu ya. Oke.
Kita mau belajar dari Amsal 3, ayatnya yang kelima sampai dengan ayatnya yang ke-10. Ini diambil dari Alkitab Perjanjian Baru, terjemahan yang edisi yang kedua. Kita mau baca sama-sama ya. Amsal 3, ayatnya yang kelima, 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam seluruh hidupmu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. 8. Itulah yang akan memulihkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan buah sulung dari hasil tanahmu. 10. Maka lumbung-lumbungmu akan terisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerasanmu akan meluap dengan air anggurnya. Oke, jadi di yang pertama tadi, Amsal pasal 3 ayatnya yang kelima tadi, di sini dikatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Maksudnya apa Pak Ibu? Hikmat ya. Di sini tidak bisa terlepas dari yang namanya percaya atau iman kepada Tuhan. Jadi semakin kita percaya sama Tuhan, semakin kita akan berhikmat. Ini dia. Jadi semakin Bapak Ibu percaya sama Tuhan, semakin Bapak Ibu berhikmat. Jadi mau tahu apa itu hikmat, mau tahu bagaimana cara mendapatkan hikmat, percaya sama Tuhan. Kita semua percaya sama Tuhan, amin? Amin. Tapi sering gak kita lihat orang-orang di luar sana yang juga mengaku percaya sama Tuhan, tapi tindakan-tindakannya tidak berhikmat dan hidupnya berantakan. Sering lihat? Berarti percaya yang seperti apa yang harus kita kerjakan? Nah ini dia. Sudah percaya sama Tuhan. Sering di sekitar kita kan, kita melihat orang-orang sudah percaya sama Tuhannya, sudah ke gereja, sudah ibadah ya kan. Tapi tindakan-tindakannya tidak berhikmat gitu. Jadi malam itu masih apa? Berjudi ya kan. Atau masih cari perempuan lain gitu. Atau masih menelantarkan anaknya, keluarganya gitu, seperti itu. Banyak melakukan tindakan-tindakan yang tidak berhikmat. Padahal kuncinya tadi semakin percaya Tuhan semakin berhikmat. Dan akhirnya kita melihat hidup yang bersangkutan itu berantakan gitu. Jadi tidak ada penghasilan, mabuk-mabukan ya kan, terlibat hutang yang besar atau sakit penyakit gitu. Tidak bisa bergerak, tidak bisa apa-apa, lumpuh seperti itu ya. Hidupnya berantakan lah. Karena hasil dari tindakan-tindakan dia yang tidak berhikmat. Lah kenapa gitu? Padahal kan kuncinya kalau sudah percaya Tuhan kan harusnya berhikmat. Karena semakin kita percaya semakin kita berhikmat. Tapi kenapa masih banyak orang yang seperti ini? Makanya kita mau belajar kayak gimana sih wujud percayanya sama Tuhan? Kita mengaku kalau kita percaya sama Tuhan. Nah, percaya yang seperti apa yang supaya kita mendapatkan hikmat yang daripada Tuhan? Yang pertama, kuncinya adalah kita harus menghargai dulu. Menghargai yang namanya hikmat Tuhan, ya. Ini yang pertama. Seperti apa wujud percayanya kita sama Tuhan? Itu hargain dulu hikmat Tuhan. Hargai hikmat Tuhan itu apa sih? Hikmat Tuhan itu selalu tercermin di dalam firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau mempelajari hikmat Tuhan, pelajarilah firman Tuhan. Baca Alkitabnya, ya, dipelajari. Kalau saya sedang berada dalam kesulitan, apa yang harus saya lakukan? Cari di firman Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Kalau misalnya saya ditemukan dengan tantangan seperti ini, mencari pasangan hidup lah, atau misalnya mencari pekerjaan lah, apa yang harus saya lakukan? Cari dulu firman Tuhan, apa yang harus kita lakukan. Di dalam Ulangan 4 ayat yang kelima sampai yang keenam, di sini tolong dibacakan satu orang saja ya, yang keras ya. Ayo Pak Marbun, yang keras Pak, ayat 5 sampai 6.
Ya, di dalam Ulangan 4 ayat 6 di sini Musa berkata, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan. Nah, Alkitab ini isinya perintah-perintah, betul? Dan dalam Alkitab di dalam firman Tuhan isinya peraturan dan ketentuan. Lakukanlah ini, lakukanlah itu, perbuatlah ini, kasihlah musuhmu, ampunilah musuhmu, ya kan? Berikanlah persembahanmu. Jadi semuanya isinya itu ketentuan dan aturan, ketetapan dan peraturan. Nah, di ayat yang ke-6, kalau kita lakukan dengan setia, ini ketentuan dan peraturannya, itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu, itulah yang akan menjadi hikmat kita dan akal budi kita. Jadi firman Tuhan, semakin kita menghargai firman Tuhan, kita akan semakin berhikmat. Nah, seperti apa sih cara menghargai firman Tuhan itu? Nah, orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan akan menghargai firman Tuhan. Contohnya nih, Bapak Ibu ini mulai agak cekot-cekot nih tangannya ya. Terus kita uji darah aja lah, uji darah. Terus kita ke lab ya, ke lab. Mau diuji apa Bu darahnya? Oh semua penyakit saya pengen diuji. Udah gitu Bapak Ibu menguji darah, udah gitu beberapa hari kemudian keluarlah hasil tesnya. Habis keluar hasil tesnya Bapak Ibu mencoba baca kan. Apa ini bahasa istilah kedokteran kan? Hemoglobin, HDML, GKL, apa sih ini gitu kan? Kan gak ngerti cara bacanya ya. Terus apa yang Bapak Ibu lakukan? Pergi kemana? Ke dokter untuk minta tolong dibacakan hasil labnya. Kalau Bapak Ibu misalnya datang ke petugas lab, belum tentu dia bisa baca. Jadi yang pasti Bapak Ibu datang ke dokter. Kalau misalnya mau ke dokter, ke spesialis, internis ya, dokter spesialis gitu. Langsung diberikan hasil labnya, terus sang dokter membacakan hasilnya ya kan. Loh Bu, Ibu punya gula darah tinggi loh gitu. Hah, masa dok gitu ya kan? Masa gula darah saya tinggi, perasaan saya sehat-sehat aja nggak ngerasa apa-apa gitu. Kok divonis punya gula darah tinggi? Udah gitu dokternya bilang, jadi Bu, Ibu harus menghindari makanan yang manis-manis dulu ya. Terus olahraga yang teratur. Terus ini Ibu dikasih resep sama saya. Udah gitu kita pulang. Setelah kita pulang, kita benar-benar melakukan gitu kan. Ya udahlah kalau karena saya punya gula darah yang tinggi, ya udah saya stop dulu lah makan minum manisnya, terus saya olahraga gitu ya kan. Itu yang namanya menghargai apa yang dikatakan sama sang dokter ya. Beda halnya kalau Bapak Ibu, Bu, divonis dokter, Bu gula darah Ibu tinggi, oh iya ya dok, oh oke. Udah gitu tapi dalam hati Bapak Ibu berkata, cemana dokter ini gitu ya kan, gula dari mana, nggak pernah minum manis juga. Jadi Ibu harus mengurangi yang manis ya. Apa sih, nggak usah lah aku minum yang manis, dalam hati ya, dalam hati. Nggak usah pula aku dengerin dokter ini gitu kan. Jadi Ibu harus sering berolahraga. Capek kali aku olahraga, dalam hati ya. Tapi di depan sang dokter bilangnya, ya dok, ya oke gitu. Ini resepnya ya, ya baik dok terima kasih. Terus Bapak Ibu pulang, resepnya dibuang ya kan. Terus nggak percaya sama perkataan dokter. Nah kenapa itu bisa terjadi? Karena kita tidak menghargai dokter. Kita tidak menghargai dokter itu, kita nggak mempercayai sama kata-katanya. Ya terus ngapain dari awalnya kita datang sama dokter itu gitu loh. Sama halnya dengan firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan banyak perintah, banyak peraturan, banyak ketetapan. Tapi kadang dalam hati kecil kita berkata, nanti dulu lah Tuhan, yang perintah ini skip gitu ya kan. Nanti dulu lah ini mengampuninya nanti dulu lah, orangnya harus dibalas dulu nih, nanti kalau udah jatuh puas saya gitu, nanti saya ampuni kayak gitu. Jadi banyak perintah Tuhan yang kita ragukan, yang akhirnya apa, di ayat yang kelima tadi kan dikatakannya apa? Bentar ya, nah ini sudah percaya sama Tuhan, sudah. Kenapa dia bisa melakukan tindakan yang tidak berhikmat sehingga hidupnya berantakan? Kenapa? Karena dia ngaku percaya sama Tuhan, tapi di saat yang sama di dalam hati dia nggak mempercayai sama apa yang Tuhan firmankan. Jadi dia memang mengaku percaya sama Tuhan, tapi dalam hatinya dia tuh nggak percaya gitu. Lah kenapa aku harus mengasihi istri saya? Enggak lah, istri saya kan udah macam pembantunya buat saya, suruh aja seperti itu. Jadi dia sama sekali nggak percaya dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan.
ya. Di dalam Amsal 3 yang kelima dan sama ayat yang ketujuh tadi kan kita sudah belajar nih, jangan bersandar sama pengertianmu sendiri. Jadi kalau kita berkata dokter itu salah, ya berarti kita sedang bersandar sama pengertian diri kita sendiri. Kita memahami kalau saya lebih pinter, saya lebih hebat, saya lebih mengetahui dengan kondisi badan saya loh. Dokter itu kan nggak tahu. Jadi saya nggak percaya kalau saya divonis sakit gula. Itu namanya bersandar sama pengertian sendiri. Dalam firman Tuhan juga sama. Kalau saya kasih perpuluhan, Tuhan nanti kurang, akhir bulan kurang, nggak punya uang saya buat bayar hutang, bayar ini, kurang Tuhan. Nanti dulu lah ya, next dulu bayar perpuluhannya misalnya begitu ya. Jadi karena apa? Inilah kita bersandar sama pengertian sendiri. Jadi kita menganggap diri kita lebih bijak daripada Tuhan. Padahal Tuhan bilang apa di ayat 7? Jangan menganggap dirimu bijak. Padahal Tuhan tuh cuma minta loh, taat, udah kerjakan aja, nggak usah banyak mikir, nggak usah berpikir kalau kamu lebih hebat, lebih oke, lebih keren mengerti sama firman Tuhan. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan, itu aja sebenarnya kuncinya. Taat sama firman Tuhan, takut sama Tuhan, jauhi kejahatan, tuh ya. Inilah yang akan membuat hidup kita berhikmat dan hidup kita tidak akan kita sesali di kedepannya. Orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan akan berkata, Tuhan, aku nggak memahami hal ini, tapi aku lebih memilih untuk mempercayai dirimu. Kalau misalnya kita bisa berkata seperti ini benar-benar kita sedang menghargai firman Tuhan, apa yang Tuhan sampaikan di dalam firman-Nya. Jadi tetap kita kerjakan tanpa perlu nego-nego lagi, tanpa perlu mikir-mikir lagi. Memang kita dikasih Tuhan pikiran ya untuk kita bisa berpikir, tapi Tuhan meminta kita untuk kita ikuti aja, jangan bersandar sama pengertianmu sendiri. Oke, yang pertama tadi hargai hikmat Tuhan, hargai hikmat Tuhan yang ada di dalam firman Tuhan, percayai dengan sungguh-sungguh. Nah, yang kedua, caranya bagaimana wujud percaya sama Tuhan itu, yaitu dengan mentaati firman Tuhan. Jadi setelah kita percayai dengan sungguh-sungguh tanpa ada keraguan, yang kedua yang harus kita kerjakan adalah lakukan, tindakan. Jadi percuma saja kalau kita ngomong, percuma saja kalau kita percaya, tapi kalau kita tidak bertindak. Karena wujud iman apa? Wujud daripada iman kepada Tuhan itu adalah ketaatan terhadap firman Tuhan. Itulah kalau misalnya kita beriman sama Tuhan, ya wujudnya apa? Ya melakukan apapun yang dikatakan sama Tuhan. Nah, di sini kita akan belajar dari satu tokoh ya, namanya adalah Charles Blondin. Charles Blondin ini dia adalah seorang orang yang pertama menyeberangi Niagara dengan berjalan di atas seutas tali ya. Air terjun Niagara ini adalah air terjun terbesar ya kan. Jadi ini adalah air terjun yang sangat berbahaya banget untuk diseberangin tanpa adanya pengaman, pakai seutas tali lagi. Tapi si Charles Blondin ini nggak cuma sekali dia nyebrang, berkali-kali dia nyebrang. Jadi ini keahliannya, kemahirannya tuh udah nggak bisa diraguin lagi lah. Jadi si Charles ini benar-benar hebat lah ya dalam menyeberangi si tali ini. Kemahirannya tuh sangat hebat. Nah, suatu hari dia menyeberangi tali ini disaksikan dengan ribuan penonton dari Amerika Serikat, dari Kanada. Karena kan air terjun Niagara ini dia memisahkan antara Amerika Serikat dan Kanada, ya. Jadi di seberang air terjun ini sudah banyak orang bejibun di situ, orang Amerika, orang Kanada, gitu ya. Nah, sambil membawa wheel blower atau misalnya ini adalah apa ya? Alat yang bawa bahan bangunan yang cuman gerobak yang cuman rodanya satu itu. Jadi dia menyeberangi sambil bawa ini. Udah gitu dia menyeberang mulai dari Kanada, dari perbatasan Kanada sampai dia nyebrang sampai ke Amerika. Pas waktu dia nyampe di Amerika dia bilang kayak gini, hai penonton, gitulah ya ceritanya ya. Percaya nggak kalau saya bisa nyebrang sekali lagi? Terus orang-orangnya pada bilang percaya gitu ya, ramai semua kan bejibun ya, desak-desakan pada nonton dia kan. Udah gitu dia bilang lagi seperti ini, percaya nggak kalau saya bisa bawa orang di dalam gerobak ini nyebrang ke sana? Terus si penontonnya bilang lagi, percaya gitu ya kan. Semua orang bilang percaya gitu kan. Oke, kalau percaya, siapa yang mau naik di dalam gerobak ini? Saya bawa nyebrang ke Kanada sana. Kira-kira ada yang ngomong nggak? Diam semua, nggak ada yang ngomong. Nggak ada yang ngomong gitu. Itulah makanya kalau Bapak Ibu nanti lihat-lihat di Google, inilah namanya
percaya. Percaya itu seperti apa sih gitu ya kan? Karena ngomong percaya itu memang percaya, benar percaya, tapi pada saat dituntut untuk dilakukan tindakan langsung ciut. langsung tidak mau melakukan sama sekali. Langsung diam, nggak ada yang mau gitu. Nggak ada yang mau ikut dia untuk menyeberang. Karena berbahaya banget memang, taruhannya nyawa ya. Ya. Nah, kepercayaan di mulut dan tanpa ada tindakan ini sama aja dengan iman yang semu. Iman yang semu tuh yang apa ya? Yang Tuhan aja mau memuntahkan ya kan kalau tidak hangat atau tidak panas atau tidak dingin. Jadi ini iman yang semu. Di Amsal 3 ayat yang ke-6 Tuhan bilang gini, akuilah dia dalam seluruh hidupmu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Kalau akuilah ini dalam bahasa Inggris itu dia adalah acknowledge. Kalau acknowledge ini adalah tindakan ketaatan. Jadi firman Tuhan ini bisa dikatakan oleh taatilah dia dengan seluruh hidupmu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Enak gak sih kalau hidup kita lurus? Tanpa ada cobaan yang berat gitu, lika-liku kehidupan yang membuat kita banting tulang naik turun gitu, tapi Tuhan yang meluruskan jalan kita. Lancar pekerjaan, lancar kesehatan, lancar keluarga, lancar anak-anak pinter ya kan, masa depan tabungan banyak ya kan, lancar gitu, lurus gitu hidupnya. Apa sih kuncinya? Ini, akui, taati apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Apabila kita dalam iman menaati firman Tuhan, maka Tuhan yang akan bertanggung jawab untuk menggenapi apa yang Ia janjikan dalam firman-Nya tersebut. Jadi setelah kita taat, kita serahkan hidup kita sama Tuhan, Tuhan yang nanti akan bertanggung jawab untuk mengatur semua kehidupan kita. Jadi kita serahkan dengan sikap percaya, seperti itu ya. Nah jadi kalau kita lihat orang yang udah percaya sama Tuhan, tapi dia tetap melakukan tindakan yang tidak berhikmat sehingga hidupnya berantakan. Kenapa? Karena dalam hati dia tidak percaya, tidak menghargai firman Tuhan. Terus yang kedua, dia tidak menaati firman Tuhan. Jadi dia hanya percayanya di mulut aja, kayak penonton si Charles Blondin tadi gitu. Kalau penonton Charles Blondin tadi ada yang mau naik dan dia merasakan sensasinya ya, nyebrang di atas seutas tali, padahal kan si Charles Blondin ini udah bolak-balik loh, bolak-balik, masih aja nggak percaya gitu kan, nggak ada yang mau naik gitu. Padahal seandainya ada yang mau naik kan dia merasakan hal yang luar biasa, sejarah dalam hidupnya. Saya naik gerobak roda 1 melintasi Niagara, kan akan jadi cerita hidupnya yang akan diceritakan terus ya kan. Jadi sama Bapak Ibu, kalau kita taat sama firman Tuhan itu yang akan jadi kesaksian hidup kita gitu. Jadi kalau ada yang menyakiti, kita kasihi. Malah kalau ada yang menyakiti kita, kita kasih makanan ke rumahnya. Dalam hati, hai orang yang menyakiti hatiku, ini ku persembahkan untukmu gitu. Itu yang akan menjadi kesaksian hidup kita. Oh kenapa? Karena Bu, saya sebel sama orang itu. Ampuni, saya juga pernah mengampuni dan itu damai hati kita Bu. Itu kan jadi kesaksian hidup kita. Jadi sebenarnya taat sama firman Tuhan itu adalah kunci supaya hidup kita berhikmat dan hidup kita tidak penuh penyesalan ya. Oke, yang ketiga. Nah yang ketiga yang terakhir nih ya. Jadi gimana wujud dari percaya? Wujud dari yang percaya itu yang pertama hargai firman Tuhan. Yang kedua udah dihargain, ditaatin firman Tuhan. Tanpa ada nego-nego ya, tanpa ada di skip-skip, tanpa ada diskon-diskon. Hargai, lakukan semua firman Tuhan. Kemudian yang ketiga, serahkan hidup ke dalam tangannya. Jadi serahkan hidup kita ke dalam tangannya Tuhan. Pak Ibu, sebenarnya kehidupan kita itu nggak lepas dari sikap percaya. Mulai dari kita bangun, terus kita berangkat misalnya bekerja, kita percaya sama supir yang mengangkut kita, benar? Kita percaya sama, misalnya nih ada seorang penerjun payung, mau jatuh dari ketinggian 800 meter. Kalau dia nggak percaya sama parasutnya, dia nggak mungkin gitu, nggak mungkin mau terjun payung. Tapi karena dia percaya dengan parasutnya, akhirnya dia mau terjun payung. Terus kalau misalnya gini, pasien operasi, kalau dia nggak percaya sama rumah sakitnya, nggak percaya sama dokternya, nggak mungkin dia mau dioperasi, benar. Tapi kalau kita percaya dengan rumah sakitnya bintangnya 5 misalnya ya, dokternya dokternya terkenal kematiannya misalnya kayak gitu ya, jadi kita mau operasi besar sama dokter itu kita percaya. Jadi bukti percaya itu ya kita serahkan gitu, kita pingsan mati dioperasi sama dia, dibelek-belek gitu ya kan, dengan taruhannya nyawa gitu. Itu namanya kita menyerahkan hidup kita sama tangan sang dokter. Sama halnya dengan pekerja nih, siapa di sini yang bekerja? Pekerja juga sama kan, bangun dari pagi pulang malam, mencurahkan pikiran kita, tenaga, waktu kita
Karena kita percaya bos kita bisa ngegaji kita di akhir bulan gitu. Terus penumpang kendaraan yang percaya sama supirnya. Kalau ini saya punya kesaksian nih. Saya pernah naik pesawat, pertama kali saya naik pesawat ya. Keringet dingin. Mulai dari mobil lagi pesawatnya ngegas, gitu ya kan. Ada yang pernah naik pesawat nggak di sini? Ada kan? Nah, rasanya udah tahu lah ya seperti apa. Ketinggian 10 meter, saya duduk. Ini saya udah keringet dingin, mules, saya sakit perut saya. Aduh gimana ini udah takut gitu. Padahal saya nggak takut ketinggian, tapi naik pesawat tuh saya takut banget. Kenapa saya bisa takut seperti itu? Sampai di atas sana ya, kena awan sedikit aja guncang kan, gitu. Bingung gitu harus ngapain gitu. Sedangkan di sebelah saya tidur sampai ngorok Pak Ibu. Si Filipus ya, suami saya sendiri. Mulai pesawat ngegas dia udah tidur. Nyampe di atas saya tegang keringet dingin dia, tambah kenceng ngoroknya. Jadi karena dia udah sering naik pesawatnya. Jadi apa masalahnya? Saya nggak percaya sama pilotnya, saya nggak percaya sama bodi pesawatnya. Tapi yang dilakukan Filipus, dia percaya sama pilotnya, dia percaya sama pesawatnya. Jadi dia bisa tidur dengan lelap. Jadi sebenarnya enak yang mana sih? Enak yang percaya, benar? Sama dengan firman Tuhan juga Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu percaya sama firman Tuhan, Bapak Ibu menyerahkan kehidupan Bapak Ibu sama firman Tuhan, hidupnya enak, hidupnya diserahkan hidupnya. Sudah sangat percaya sama yang memelihara hidup kita. Kita sampai saat ini masih sehat gendut ya kan? Ya kita juga percaya sama Tuhan nanti masih sehat gendut. Jadi nggak ada khawatir. Beda sama saya udah khawatir, keringetan dingin, rugi gitu. Waktu 5 menit saya pakai dengan khawatir, sedangkan 5 menit dia tuh dipakai dengan tidur-tiduran. Padahal resikonya sama nggak kalau misalnya pesawat itu terjadi apa-apa? Resikonya sama, tapi saya udah deg-degan 5 menit dari awal, dia nanti deg-degannya kalau misalnya terjadi sesuatu ya kan. Jadi deg-degan saya lebih lama, deg-degan dia mah cuma sebentar gitu. Jadi sebenarnya memang lebih enak orang yang percaya dan berserah penuh sama Tuhan. Jadi terdapat hubungan antara sikap percaya kita dan sikap menyerahkan kehidupan kita sama Tuhan. Karena saya tidak percaya, jadi saya tidak menyerahkan waktu itu ya kepercayaan saya, kehidupan saya. Saya nggak menyerahkan sama pilotnya, saya serahkan hidup saya percaya sepenuhnya sama pilot, enggak. Jadi saya ketakutan gitu. Di dalam Amsal 3 ayat 9, Tuhan bilang gini, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan buah sulung dari hasil tanahmu. Ya, ini dikatakan oleh Salomo, dia berkata, dia yang memiliki hikmat tuh, dia berkata muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan buah sulung dari hasil tanahmu. Kenapa? Kalau kita mempersembahkan hidup kita harus dengan harta, itu pertanyaannya. Kenapa harus dengan harta? Kan bisa Bu, dengan pelayanan, dengan pikiran, dengan kasih ya kan, atau dengan hal-hal lain yang bisa kita serahkan untuk Tuhan. Tapi kenapa Amsal Salomo bilang dengan hartamu? Karena itulah buah kehidupan kita, betul? Seorang petani dia memiliki tanah, sebidang tanah. Terus dia taruh biji-biji yang bagus ya. Taruh biji-biji yang bagus, dia kasih air, dia siram. Terus udah gitu dia lihat ada ulat-ulat, dia kasih obat gitu ya kan. Terus dia kasih pupuk lagi, terus dia siram-siram. Tiap hari sampai akhirnya dia menghasilkan padi. Sampai dia menghasilkan padi dan dia menuai dan dia panen ya kan. Dan dia menyerahkan sedikit daripada hasil daripada pertaniannya untuk dia persembahkan sama Tuhan. Itulah namanya persembahan daripada hidup kita. Mempersembahkan harta atau kalau sekarang apa sih hasil atau buah daripada kehidupan kita? Kalau kita pekerja ya uang lah hasil buah kehidupan kita yang kita usahakan. Setiap hari kita bekerja kan kita menghasilkan uang ya, menghasilkan harta. Sama dengan mempersembahkan kehidupan kita kepadanya. Kenapa tindakan ini berhikmat kalau kita mempersembahkan harta kita kepada Tuhan? Karena di dalam Amsal 3 ayat yang ke-10, di ayat yang terakhir Tuhan bilang begini, maka lumbung-lumbungmu akan terisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerasanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Jadi Tuhan setelah meminta kita untuk kita menaati perintahnya, aturannya, pasti disertai dengan janji. Kalau misalnya kita melakukan dan taat, janjinya tuh apa?
Jadi kalau kita mempersembahkan kehidupan kita berupa harta, buah sulung yang kita punya, Tuhan akan memenuhi lumbung-lumbung sampai penuhnya pun, sampai melimpah, dan bejana pemerasan kita pun akan meluap. Ini janjinya Tuhan gitu. Jadi gereja kita pun sudah hampir 8 tahun ya, 2015 sekarang 2023, 8 tahun. 8 tahun gereja kita berdiri. Dengan hasil daripada persembahan-persembahan Bapak Ibu, akhirnya di tahun ini kita bisa membeli ruko ini, itu ya kan? Kita bisa membeli ruko ini walaupun sistemnya masih menyicil. Tapi ini udah sangat luar biasa kali karena nggak semua gereja MDC punya bangunan gedung milik sendiri. Tapi kita yang baru 8 tahun, meskipun belum gereja lokal, yang udah gereja lokal belum tentu punya bangunan. Kita belum gereja lokal tapi kita udah punya bangunan sendiri. Jadi sebenarnya hal yang luar biasa buat kita. Dan ini adalah berkat daripada yang Bapak Ibu curahkan. Dan Tuhan mencurahkan berkatnya pun gak cuma buat gereja ini tapi buat kita semua gitu. Kalau saya merasakan banyak luar biasa sekali di tahun 2023 ini ya kan. Saya secara pribadi katanya, kan pasti sering bilang ya di tahun 2022. 2023 ini gelap katanya. Karena ada resesi ekonomi. Saya juga merasakan harga beras di Sumatera Utara ini luar biasa lah. Yang asalnya saya beli 56.000 sekarang jadi 72. Dan saya pun bekerja di pabrik roti. Orang beli beras sama roti, yang mending beli mana? Yang mending beli beras lah ya kan. Tapi pabrik roti kami masih bisa bertahan sampai saat ini gitu ya kan. Di zaman yang penuh resesi ekonomi ini gitu. Kenapa? Karena ini yang udah Tuhan janjiin gitu. Orang yang taat, yang memberikan hasil buah sulung kita kepada Tuhan, gak akan dibiarkannya sampai jatuh gitu. Malah yang saya kasih sama Tuhan itu saya komitmennya cuma sedikit. Gak ada saya ngasih banyak buat gereja, itu sedikit. Tapi komitmen. Jadi meskipun hutang membengkak ya kan, hutang membengkak lebih besar pasak daripada tiang, tapi ya taat, komitmen untuk memberikan pekerjaan, untuk memberikan buah sulung buat pekerjaan Tuhan di gereja. Gereja ini apa? Saya melihat saya luar biasa kali dipeliharanya. Mulai dari awal tahun, orang bilang resesi ekonomi, saya malah ke Singapura, jalan-jalan naik cruise, gratis. Terus di bulan selanjutnya saya diajak ke Eropa, gratis Bapak Ibu. Padahal apa yang saya kasih sama Tuhan tuh loh cuma sedikit. Tapi digantikannya tuh loh heran kali. Sampai di akhir tahun ini saya melihat luar biasa banget kebaikan Tuhan buat kita. Ya, jadi Bapak Ibu jangan lupa kalau misalnya kita, kenapa sih? Karena di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Ya Tuhan pengen lihat kita, kalau kita taat dan kita mau memberikan persembahan kita, harta kita untuk pekerjaan Tuhan, inilah janjinya. Jadi kalau misalnya, Bu, ekonomi saya kok kayak gini-gini terus ya, malah semakin kurang. Lah kita cross check dulu, kita udah menyerahkan hidup kita nggak sama Tuhan? Karena menyerahkan hidup kita sama Tuhan, ibarat kita percaya sama pilot yang memelihara hidup kita. Nggak usah diragukan lagi, kasih aja. Nggak usah peduli lagi nanti gimana, nggak usah. Tuhan nanti yang ganti. Ya, nanti tiba-tiba ada mau penipu yang datang, Tuhan yang tengking. Kan janjinya kan apa? Tuhan akan menghilangkan belalang pelahap. Belalang pelahap apa? Penipu. Habis penipu apa? Sakit penyakit, kecelakaan. Itulah yang selalu menggerogoti ke ekonomi kita, ya kan? Keluarga sakit lah, kena tipu lah. Tuhan yang akan menghilangkan sehingga lumbung-lumbungmu akan penuh. Haleluya ya Bapak Ibu. Semoga kita pada hari ini kita mau belajar gimana caranya supaya kita tuh berhikmat, sehingga apa yang kita lakukan, tindakan-tindakan kita itu adalah tindakan yang berhikmat, sehingga hidup kita tuh akan hidup yang dipenuhi dengan kebahagiaan dan tanpa ada penyesalan. Di sini kita mau belajar dari Joanna Weaver, yaitu dia berkata seperti ini ya. Bahasa Indonesianya aja saya bacakan. Kalau pandangan saya tentang Tuhan adalah memang sesuai dengan keadaan dari Tuhan yang sesungguhnya, maka pandangan itu akan penuh dengan hormat, mendalam dan indah. Jadi mempersembahkan kehidupan kita itu adalah tanda kita sangat menghormati akan kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan adalah pribadi yang setia, maka memuliakan Tuhan dengan harta yang dimiliki akan dibalasnya dengan berlimpah-limpah. Tuhan tuh setia, dia tidak akan ingkar janji dan dia tidak mau berhutang. Jadi kalau ada lihat orang sudah percaya sama Tuhan tapi masih tidak berhikmat dan hidupnya berantakan, kenapa? Karena dalam hati dia tidak percaya dengan firman Tuhan dan dia tidak mau melakukan firman Tuhan dan dia tidak mau menyerahkan hidupnya kepada
Tuhan. Jadi ini 3 hal yang mau kita pelajari supaya gimana supaya kita berhikmat sehingga hidup kita tidak berantakan ya. Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan terima kasih Bapa yang baik, karena kami sangat bersyukur Kau Allah yang sangat baik dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan hikmat-Mu adalah hikmat yang kami perlukan untuk kami menjalani hari-hari kami. Kami tidak mau hidup kami yang hanya sebentar ini hanya dilewati dengan sia-sia. Dan kami tidak mau lagi Tuhan, di masa depan kami ketika kami menoleh ke belakang, kami penuh dengan penyesalan, kami tidak mau Tuhan. Tapi kami mau melaksanakan hari-hari kami, hari demi hari ini untuk percaya saja kepada Tuhan. Percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tidak lagi ada keraguan. Biar Tuhan yang tengking, iblis yang berusaha masuk dalam hati kami dan meragukan firman Tuhan. Tapi kami mau percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, menyerahkan segala hidup kami kepada Tuhan, memuliakan nama Tuhan, melakukan semua perintah Tuhan yang ada dalam firman Tuhan, sehingga hidup kami Tuhan adalah hidup yang bermakna, hidup yang berbuah bagi orang-orang di sekitar kami. Orang-orang di sekitar kami bisa merasakan kebaikan Tuhan, sehingga hidup kami bisa bermakna, hidup kami tidak sia-sia, hidup kami penuh dengan kebahagiaan. Kami percaya ketika kami ikut kepadamu Tuhan, masih banyak masalah, masih banyak halangan, pergumulan, sakit penyakit yang akan kami hadapi. Tapi kami percaya ketika kami bersama dengan Tuhan, kami akan kuat dan bisa melewati itu semua dengan penuh sukacita dan damai sejahtera yang memenuhi hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami selesai mendengarkan, biarkan Roh Kudus-Mu yang terus berbicara dan mengingatkan kami hari lepas hari. Kami menyerahkan sepanjang minggu ini ke dalam tangan kasih-Mu, mengucap syukur dan berdoanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu.